Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Mulyahun dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pertanyaan yang pertama, apa itu sosialisme? Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu sosialisme? Sosialisme di sini adalah serangkai sistem ekonomi atau sosial yang ditandai dengan pemikiran sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori gerakan politik yang terkait dengan sistem sosialis dibagi menjadi dua, dalam bentuk pasar dan dalam bentuk non-pasar. Dan penjelasannya di sini adalah sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan kolektif yang produktif, membatasi milik perseorangan. Intinya di sini dari paham sosialisme ini adalah suatu usaha untuk mengatur masyarakat ataupun rakyat di negaranya secara kolektif. Artinya semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi tercipta suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia yang bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan, tapi manusia juga harus saling tolong-menolong. Seperti itulah arti dari sosialisme. Terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan faktor apa yang mendorong lahirnya pemikiran kapitalisme. Banyak sekali faktor yang mendorong lahirnya kapitalisme ini. Salah satunya yaitu surplus pengangguran, penurunan tingkat keuntungan, krisis bisnis, dan jatuhnya nilai profit dan krisis bisnis. Yang kelima, konsentrasi modal. Dan yang ke-6 atau yang terakhir, bertambahnya kesenjangan kaum proletariat. Di sini pertanyaan nomor 3, jelaskan kritik Marx terhadap kapitalis dan bagaimana pandangan Marx untuk menyelesaikan persoalan dalam kapitalis tersebut. Di sini Marx berpendapat bahwa sejarah masyarakat hingga saat ini merupakan sejarah pertentangan kelas kaum bangsawan dan kelas kaum budak yang terikat. Majikan di sini mempunyai alat-alat produksi, sedangkan buruh tidak. Buruh hanya memiliki tenaga jasa atau tenaga kerja. Marx berpendapat kaum proletariat atau kaum buruh selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status mereka. Sementara di sini kaum bangsawan atau kaum pemilik modal selalu mengeksploitasi kaum proletariat itu dengan upah yang diterima kaum budak hanya kecil untuk membeli bahan-bahan pokok, padahal nilai hasil kerjanya oleh buruh itu relatif besar daripada yang diterima oleh buruh tersebut. Di era kapitalis ini, sebesar apapun Anda bekerja, serendah apapun Anda bekerja, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Karena di kaum kapitalis ini, semua dibanding dengan adil atau setara. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah setelah diterapkannya sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Menurut saya, walaupun setelah diterapkannya sistem sosialis, tentu masih ada kesenjangan sosial. Dan saya di sini ingin menjelaskan apa manfaat sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, efisiensi ekonomi yang lebih besar. Dan yang kedua, kesejahteraan lebih besar karena ketimpangan penghasilan. Dan yang ketiga, tidak ada praktik monopoli. Dan yang keempat, tidak ada fluktuasi bisnis. Dan itulah manfaat dari sistem sosialis. Dan coba Anda baca apakah sistem ini masih adakah kesenjangan sosial. Oke, pertanyaan nomor 5. Tahap apa saja yang terjadi dari sosialisme menuju komunisme? Jawabannya adalah sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Pada tahap komunisme, kerja sudah menjadi hakikat. Semua pekerja dikerjakan dengan sukarela, kegembiraan dan efisiensi tanpa keharapan sistem
langsung seperti upah yang merupakan produk samping dari kerja. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat. Di sini tahapnya itu terjadi sosialisme menuju komunisme. Ya jelas terjadi karena sosialisme merupakan tahap persiapan untuk komunisme. Jadi apa yang terjadi di sosialisme akan terjadi di komunisme juga, tapi dengan menghilangkan efek negatif, dan efek negatif ini menjadikan efek positif karena sudah diganti. Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan hal yang berasal dari sistem kapitalis yang ditentang oleh sistem sosialis. Di sini konsep modal kapitalis tersebut berasal dari barang dan sebagainya yang menunjukkan produktivitas agar lebih efektif. Bagi para kritikus yang kebanyakan berasal dari kaum sosialis, ciri individual kepemilikan seringkali dianggap sebagai sifat egois dari kapitalisme, karena menunjukkan sikap egois yang pada akhirnya dianggap sebagai suatu keburukan moral yang membawa kepada kemunduran sosial. Berbeda dengan prinsip sosialisme, yaitu altruisme dalam bentuk kemoralan, di mana lebih memungkinkan terjadinya tindak paksa sebab sebagai kepentingan harus sesuai dengan kepentingan komunis bekas pasar. Oke, pertanyaan yang terakhir di sini, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara asosialisme dan komunisme. Banyak sekali perbedaannya. Yang pertama, komunisme memandang semua properti sebagai milik umum dan secara efektif tidak ada properti pribadi atau barang yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, sosialisme artinya merupakan filsafat ekonomi, sedangkan komunisme adalah ekonomi dan politik, persyaratan bahwa pemerintah memiliki pusat dan pengambilan keputusan dalam semua hal. Komunisme yang ketiga, komunisme menolak agama ataupun dalam negara komunis yang berasal dari Korea. Yang ketiga, komunis melihat penghapusan sepenuhnya berpendapat keras setiap orang diperlukan secara efektif atau sama. Yang kelima, komunis melihat transisi dari kapitalis sebagai revolusi kekerasan di mana sistem yang ada secara efektif dihancurkan ketika para pekerja bangkit melawan kelas menengah di atas. Yang terakhir, orang masih memiliki kemampuan untuk. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.